Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Hendra Code. Di video ini kita akan membahas materi percabangan. Definisi dari percabangan. Percabangan atau kondisi alias condition dalam pemrograman Java adalah suatu pernyataan di mana program akan mengevaluasi suatu ekspresi kondisi. Jika pernyataan bernilai true atau benar, maka program akan menjalankan statement di dalam blok. Namun, jika salah atau false, maka blok akan dilewati dan mengevaluasi ekspresi kondisi lainnya. Oke. Yang pertama, percabangan yang akan kita pelajari yakni percabangan if, di mana percabangan ini hanya memiliki satu pilihan. Artinya, pilihan di dalam if hanya akan dikerjakan jika kondisinya benar. Jika salah, tidak akan melakukan apa-apa, alias lanjut mengeksekusi ke perintah berikutnya. Kita masuk ke aplikasi NetBeans. Kemudian kita buat Java kelas baru. Kita beri nama percabangan if. Oke, kita klik finish. Oke. Di sini kita buat main metodenya dulu. Nah, kemudian kita buat misalnya sini ya. Misalnya kita buat sebuah variabel dengan tipe int. Misalnya kita mengaplikasikannya, pengaplikasian percabangan if misalnya untuk di tempat belanja ya, misalnya belanja, kita inisialisasikan dulu nilainya dengan 0. Kemudian kita gunakan scanner ya. Jangan lupa kita importnya for java.util.scanner-nya. Oke, scanner. Kemudian kita namanya misalnya input di sini. Input sama dengan new scanner system.in ya. Scanner system.in. Kemudian jangan lupa titik komanya. Oke. Oh ya, kita berikan komentar. Ini merupakan dapat membuat variabel dan scanner ya. Oke. Variabel dan scanner. Selanjutnya kita coba untuk mengambil inputnya dengan cara sort. Oke, di sini kita gunakan sort. Oke. Kita jadikan satu baris ya, di satu baris. Misal di sini total belanjaan 2 oke. Kemudian duanya variabel belanja sama dengan input ya. Input ini disesuaikan dengan tadi di scannernya ya, name scannernya. Jadi di sini jadi input belanja sama dengan input.next. Oke, karena kita tadi menggunakan tipe data integer, maka di sini next-nya itu next in ya. Oke. Next in. Nah, di sini kita berikan lagi komentar supaya lebih rapi. Itu mengambil input ya. Mengambil input. Kemudian kita masuk ke pengecekannya ya. Kita masuk ke percabangan if-nya. If ya, jika ya belanja, nama variabelnya tadi kan belanja lebih besar, misalnya kita taruhkan standarnya 200.000 misalnya. 200.000, maka
kita print selamat Anda mendapatkan hadiah, misalnya terserahlah hadiah apa. Intinya ketika belanjanya lebih dari 200.000, maka program akan mencetak selamat Anda mendapatkan hadiah. Oke, lengkap ya. Nah, apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka program akan langsung mencetak di sini terima kasih telah berbelanja di toko kami. Ya. Oke, coba kita running. Oh, sebentar, kita berikan komentar ya supaya lebih rapi lagi. Pengecekan if, pengecekan belanjaan. Oke, coba kita run. Maka di sini program akan meminta inputan user, misalnya kita masukkan 201.000 lah. Oke, seharusnya program akan mencetak selamat Anda mendapatkan hadiah ya. Kita enter. Nah, benar ya. Selamat Anda mendapatkan hadiah. Kemudian di bawahnya lagi, terima kasih telah berbelanja di toko kami. Ini jika kondisi if terpenuhi. Coba kita masukkan total belanjanya tetapi di bawah dari 200.000, seharusnya program akan langsung mencetak terima kasih telah berbelanja di toko kami. Oke, mari kita buktikan. Kita run kembali. Total belanja misalnya 199.000. Oke, kita enter. Oke, benar ya. Outputnya terima kasih telah berbelanja di toko kami. Oke, itulah materi mengenai percabangan if. Selanjutnya kita akan mempelajari percabangan if else. Baik, selanjutnya mengenai percabangan if else. Percabangan if else yaitu percabangan yang memiliki pilihan alternatif jika kondisinya salah. Oke, tadi di if jika kondisi benar maka kerjakan ini, kalau tidak silakan lanjut, itu ya di percabangan if. Nah, di percabangan if else itu jika kondisi benar maka kerjakan ini, kalau salah maka kerjakan yang itu, setelah itu baru lanjut ya. Oke, kita masuk ke NetBeans-nya. Di sini kita akan membuat program penerapan dari percabangan if else ini, yakni program untuk menentukan kelulusan ya. Oke, masuk ke package tutorial, kemudian kita buat Java kelas baru. Di sini saya beri namanya percabangan if else. Dan enter. Kita hapus komen yang tidak perlu di sini. Kemudian kita buat main metodenya dulu, VSPM. Nah, di sini saya akan menggunakan dua variabel, yakni variabel nama dan juga variabel nilai. Oke, string nama, nanti kita inisialisasikan nilainya dulu, kita buat variabelnya saja dulu. Kemudian yang kedua, variabel nilai. Oke, tipenya yakni integer. Selanjutnya kita panggil scannernya, bukan panggil sih, kita import scannernya. Oke, dengan mengetik scanner, kemudian kita add import for java.util.scanner ya. Oke, sudah masuk ya, import java.util.scanner. Nah, di sini saya beri nama scannernya yakni input ya, sama dengan new scanner. Kemudian kita masukkan ya system .in ya. Oke, kita sudah memiliki scanner bernama input. Oke, scanner bernama input. Kemudian untuk pengambilan inputnya dari user ya, kita buat perintahnya misalnya masukkan nama.
Oke. Kemudian nama variabelnya tadi itu kita bukan input ya, nama scannernya input dot next line ya. Kenapa next line? Karena tipe datanya itu string ya. Oke. Kemudian kita inputan datanya yakni nilainya ya. Masukkan nilai ya. Oke. Jadi kita mau minta user untuk memasukkan nilainya. Oke. Kemudian di bawahnya variabel nilai sama dengan input ya. Input dot next integer ya. Dot next int karena tipe data dari nilai yakni int. Oke. Kita masuk ke percabangan if else-nya. Pertama, jika nilai kita misalnya nilainya kita berikan standar untuk kelulusannya yakni 80 ya. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 80 ya, maka cetak kata berikut ya. So, selamat. Selamat, kemudian kita masukkan nama ya. Itu variabel tadi ya. Nah, kemudian kita buatkan lagi string selamat Hendra, misalnya nanti ya saya masukkan inputannya nama itu Hendra, maka program akan menampilkan selamat Hendra Anda lulus ya, jika kondisinya benar ya atau tercapai nilainya. Oke. Di bawahnya kita buatkan kondisi else. Jika kondisi else ya atau nilainya kurang dari 80, maka maaf, kemudian nama Anda tidak lulus. Oke. Coba kita running. Jadi masukkan nama, hanya Hendra, masukkan nilai. Oke, kita coba nilai standar ya, 80. Kan kita tadi gunakan sama lebih besar atau sama dengan. Oke, berarti 80 seharusnya ini mencetak selamat Hendra Anda lulus ya seharusnya. Oke, kita tes. Oke, benar ya, selamat Hendra Anda lulus. Kita coba masukkan nilai di bawah dari standarnya ya. Hendra, masukkan nilai, misalnya kita masukkan nilai 79. Berarti nilainya kan di bawah dari 80. Seharusnya ini mencetak maaf Hendra Anda tidak lulus. Oke, coba kita tes. Oke, benar ya, maaf Hendra Anda tidak lulus. Oke, demikian video mengenai percabangan if else. Selanjutnya kita akan belajar materi percabangan if else dengan operator ternary. Oke, kita buat Java kelasnya. Misalnya sini percabangan if else with operator ternary ya. Kita buat seperti biasa kita membersihkan komen-komen yang tidak diperlukannya. Kemudian di sini kita buat main metodenya. Nah, kemudian kita buat dua variabel. Yang pertama, variabel bertipe boolean. Misalnya nama variabelnya suka. Ya, misalnya suka bakso. Ya.
suka bakso. Oke, di sini true ya, berarti suka bakso. Kemudian kita buat variabel string, itu jawabannya. Nah, di sini kita menggunakan operator ternary. Jawaban tadi, jawaban. Kemudian di sini nama variabelnya tadi yang di boolean, misalnya suka bakso. Kemudian di sini operator ternary-nya digunakan ya, tanda tanya ya di sini. Kemudian di sini misalnya iya, baru tidak ya, sampingnya tidak. Nah, oke. Nah, di sini kan kondisinya true. Nah, saat dicetak seharusnya muncul itu iya. Kecuali kalau di sini false, maka akan mencetak blok sebelahnya ya, di blok tidak. Oke, coba kita print out dulu. Show. Kemudian nama variabelnya jawaban. Oke, kita tes. Shift F6 ya. Oke. Dia mencetak iya, suka bakso iya, karena nilainya true. Coba kita ganti di sini false. Ya, seharusnya mencetak tidak ya. Oke, tidak. Selanjutnya kita akan mempelajari percabangan lainnya, yakni percabangan if else ya, if else if dan switch case.